Perjalanan indah ditempuh untuk mengunjungi daerah yang selama ini menjadi cibiran publik di setiap sudut pemberitaannya. Kalimantan Timur merupakan sebuah provinsi yang memiliki 7 kabupaten serta 3 kota besar dengan ibu kotanya yang terletak di Samarinda. Berjarak kurang lebih 165 km dari Samarinda, terlihatlah sebuah kabupaten dengan julukan Serambi Nusantara. Yang terbentang dengan indahnya, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara. Memiliki luas 3.333,6 km persegi dengan rincian wilayah daratan seluas 3.060,82 km persegi dan wilayah lautan seluas 272,24 km persegi. Penajam Pasir Utara terletak antara Lintang Selatan dan Bujur Timur. Terdiri dari 4 kecamatan, 24 kelurahan, dan 30 desa. Kabupaten Penajam Pasir Utara memiliki sebuah desa yang aktivitas sehari-harinya dipercaya mampu menjadi salah satu faktor penopang perputaran ekonomi ibu kota Nusantara nanti, yaitu Desa Sebagung Jaya. Berjalan dari rumah ke rumah dengan jarak kurang lebih 50 meter setiap rumahnya, Desa Sebagung Jaya memiliki rumah-rumah yang terdapat kolam di setiap halamannya. Desa Sebagung Jaya merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pak. Oh ya, silakan. Dijuluki Desa Seribu Kolam, Sebagung Jaya memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu budidaya ikan air tawar. Dinobatkan sebagai kampung budidaya ikan air tawar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Desa Sebagung Jaya memiliki ciri khas budidaya ikan air tawar, yaitu ikan patin. Kegiatan budidaya ikan air tawar dikenal sebagai sebuah kegiatan yang dipercaya mampu membuka peluang usaha yang menjanjikan serta dapat sekaligus berkontribusi dalam ketahanan pangan daerah. Walaupun bukan menjadi mata pencaharian utama warga Desa Sebagung Jaya, namun budidaya ikan air tawar ini dikenal sebagai salah satu jembatan perputaran perekonomian yang diciptakan oleh masyarakat setempat di Desa Sebagung Jaya. Sejarah singkat Desa Seribu Kolam itu tercipta dikarenakan dulu kami ini rawa, jadi rawa Sebagung, di mana kanan kiri rumah transmigrasi pada tahun 1986 rumahnya panggung, tidak punya halaman. Dari situ maka terciptalah kolam-kolam yang terbentuk. Nah, sehingga pada zamannya Pak Kepala Desa Pak Muharis, beliau mencetuskanlah Desa Sebagung Jaya
sebagai desa 1000 kolam. Budidaya ikan sudah menjadi makanan sehari-hari bagi para warga yang tinggal di pesisir, terutama di daerah Penajam. Selain itu, budidaya ikan keramba atau ikan air tawar juga memiliki caranya tersendiri yang tidak semua orang ketahui. Faktanya, budidaya ikan air tawar seperti ikan patin, ikan lele, dan ikan gurame mungkin membingungkan bagi yang awam. Bagaimana cara merawatnya? Proses apa saja yang harus dilalui ketika membudidayakan ikan air tawar? Adanya kesalahan atau ketidaktahuan yang berujung tidak baik dapat menghantar benih dari ikan air tawar tersebut tidak bertahan lama. Namun, beberapa hal yang dapat menjadi potensi menghambat budidaya ikan air tawar di Desa Sebakung Jaya ini tidak menjadi penghalang bagi masyarakat setempat. Ada beberapa kendala kan, kita nggak ada irigasi ketika musim kemarau, airnya habis, kita nggak tahu mau buang kemana, jadi ya masih belum mencoba berbudidaya di kolam tanah. Nggak ada hal yang rumit lah, kecuali kalau kayak bioflok ini kan butuh beberapa treatment ya. Kendala sih mungkin lebih ke jalur supplier ikannya seperti apa, kita juga harga pelet juga masih tinggi kan. Kemudian juga akses pasarnya itu juga belum terlalu layak untuk kita jajaki lah, bahasanya seperti itu kan, karena kita nggak tahu harga pasar ini seperti apa, kemudian kebutuhannya seperti apa, jadi ya tricky sebetulnya kalau kita untuk budidaya, kalau mau full budidaya gitu kalau di kolam tanah, karena nggak masuk lah ibaratnya secara nilai ekonomisnya ketika kita jual ke pasar dengan sesuai permintaan yang harganya nggak seberapa tinggi dengan harga pakan yang ada. Hambatannya kami di sini karena kami adalah tak ada hujan, sehingga pas musim-musim kemarau kolam-kolam yang harusnya ada air tidak ada air, kering serta pakan. Ya, pakannya ini menjadi hambatan yang sangat susah untuk dikendalikan karena hampir setiap tahun naik, harganya naik. Kalau yang hambatan itu jelas sekali untuk daerah sini ya, daerah Kalimantan Timur khususnya di Penajam Pasir Utara ini dari kondisi airnya. Di sini hampir setiap daerah itu tingkat keasamannya tinggi. Nah, hal seperti itulah yang menjadikan kesalahpahaman masyarakat hingga banyak yang tidak berhasil. Intinya ketika mereka memiliki kolam, baik kolam tanah atau kolam semen atau kolam terpal, ketika ada sebuah media airnya sudah ada, biasanya masyarakat tidak pikir panjang, langsung belikan benih, kemudian ditebar begitu saja. Nanti jarak sekian hari, biasanya kalau ditanya bagaimana ikannya, jawabannya mati, hidup tinggal berapa ekor, atau kemungkinan hidup semua tapi tidak bisa besarkan, itu permasalahannya. Nah, sekarang kami dari kelompok Arwana itu sedikit banyak mempunyai sebuah pengalaman untuk bagaimana cara untuk mengantisipasi hal tersebut. Ternyata juga menurut kami sih bukan permasalahan sulit sekarang kan gitu. Ya, dengan teknik organik tadi itu yang kita kembangkan dan juga masyarakat sudah banyak yang memakai, membuktikan bahwa memang benar air harus kita proses dulu. Ya kan? Jadi kegagalannya tadi terletak di situ, kemudian suksesnya budidaya ikan air tawar juga hanya singkat menurut saya. Perkembangan awal kegiatan budidaya ikan air tawar ini dikarenakan masyarakat dan pemerintah setempat sepakat untuk menambah akses perputaran perekonomian di daerah Desa Sebakung Jaya. Semua itu sungguh mustahil jika hanya dijalankan oleh beberapa perangkat desa saja. Kami biasa melakukan gotong royong untuk membuat
halaman rumah. Dengan mencangkul sisi kanan dan kiri, maka terciptalah kolam-kolam yang terbentuk. Nah, dari situ Kepala Desa Pak Muaris mencetuskan Desa Sebakung Jaya sebagai Desa 1000 Kolam. Dampak positif terciptanya Desa 1000 Kolam, alhamdulillah sangat banyak ya. Dengan masyarakat membudidayakan berbagai jenis ikan, ada ikan nila, lele, patin, bahkan gurami. Dampak positifnya sehingga bisa menambah perekonomian masyarakat Desa Sebakung Jaya. Dan kami berharap kepada kementerian untuk membuat bendungan Telaki. Karena bendungan Telaki itu ada, insya Allah Desa Sebakung Jaya dan desa sekitarnya tidak akan kekurangan air ketika musim kemarau. Sehingga budidaya ikan yang ditetapkan oleh kementerian serta masyarakat Desa Sebakung Jaya bisa untuk kesejahteraan. Karena apa? Karena tidak adanya kemarau. Kalau kemarau ini berkepanjangan, kami nggak bisa budidaya ikan. Dukungan demi dukungan didapat oleh para pembudidaya ikan air tawar, membantu usaha mereka menyelamatkan insang-insang kecil ikan air tawar. Selama kami berdiri 2019, kami sudah mendapatkan 4 bantuan dari KKP. Yang pertama itu kolam tanah sama bibit. Habis itu eksavator untuk pembuatan kolam, mempermudah. Yang ketiga bioflok. Bioflok yang ini berfungsi sekali untuk anggota, di mana hasilnya cukup membantu. Dan yang keempat yang datang hari ini yaitu patin beserta kolam terpal dan pakannya. Alhamdulillah selama ini sangat mempermudah sekali. Kebutuhan kami untuk hari ini kami memerlukan alat pakan. Setidaknya kami masih pakai pakan pabrikan. Itu dari kami. Dengan semangat yang tinggi, masyarakat Desa Sebakung Jaya dengan bantuan Kepala Desa dan pemerintah Penajam Pasir Utara pun membentuk kelompok pembudidaya ikan air tawar dengan sebutan Pokdakan. Berawal dari sebuah hobi, kemudian saya tergerak karena di desa kami itu untuk potensi perikanan tawar itu sangat luar biasa. Hanya sedikitlah kendala tentang keberhasilannya, terus dan terus berkembang hingga saat ini kami juga telah membentuk sebuah kelompok perikanan dengan Pokdakan yang saya namakan Arwana itu mulai tahun 2004 sampai sekarang alhamdulillah masih eksis. Budidaya ikan air tawar merupakan hal yang tidak mudah bagi banyak orang. Dimulai dari proses awalnya hingga masa panen dibutuhkan konsistensi dan kegigihan yang tinggi untuk menciptakan hasil yang bagus. Selain konsistensi dan kegigihan yang tinggi, dibutuhkan juga bantuan dari perangkat-perangkat penting yang dinilai dapat menopang kelancaran kegiatan budidaya ikan air tawar ini agar menjadi hal yang menghasilkan. Kampung budidaya di Sebakung itu kami tidak sendiri sebenarnya, melibatkan sektor lain karena kan saling beririsan ya di sana. Kepentingan masyarakat itu kan bukan hanya di sektor perikanan, tapi yang kami lakukan selama ini ya kami karena itu potensi untuk pengembangan budidaya, jelas kami melakukan bimbingan teknis di sana, melakukan pembinaan ya bagaimana cara berbudidaya ikan yang baik, bagaimana cara memperoleh bibit yang baik, bagaimana cara memilih pakan ikan yang baik kan seperti itu ya, termasuk sampai ke hilirnya nanti di pengolahan seperti itu.
Dengan adanya upaya bantuan dari perangkat pemerintah, dapat mempermudah masyarakat setempat untuk menjalankan proses demi proses dalam berbudidaya ikan air tawar, mulai dari penanaman benih hingga proses hasil panen. Masyarakat melakukan semuanya sendiri. Adanya tim penyuluh pun juga sangat membantu para warga Desa Sebakung Jaya dalam menerapkan CBIB atau cara berbudidaya ikan yang baik. Kalau untuk materi meliputi indikator kerja penyuluh perikanan yang di dalamnya ada terkait manajerial usaha di bagian bidang perikanan, kemudian ada kelembagaan kelompok-kelompok perikanan, kemudian ada peningkatan teknis, kemudian ada tentang kelestarian lingkungan. Yang jelas pertama pasti ada teori dulu, pemberian materi, pembekalan materi, kemudian nanti kalau memang diperlukan adanya praktek ya tetap praktek, ada praktek aja. Yang paling utama yang kita targetkan adalah peningkatan SDM bagi pembudidaya ikan khususnya, dan juga adanya peningkatan produksi di bidang budidaya yang nantinya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di Desa Sebakung Jaya. Dipadu-padankan antara konsistensi serta niat yang tinggi dan bantuan dari DKP PPU, para pokdakan pun dapat menghasilkan variasi ikan hasil budidaya. Dampak positif terciptanya Desa Serbu Kolam, alhamdulillah sangat banyak ya. Dengan masyarakat membudidayakan berbagai jenis ikan, ada ikan nila, lele, patin, bahkan gurami. Selama setahun kami kemarin panen 4 kali karena 3 bulan untuk lele. Jadi perkembangan ini untuk lele itu kami ada hasil usaha ditambah swadaya anggota membuat kolam-kolam seminisasi dan penampungan air. Dan ada lagi kami mendapatkan patin. Semoga ini karena cuaca bagus juga kolamnya kolam di atas bisa panen. Setelah budidaya ikan air tawar difokuskan menjadi salah satu mata pencaharian dan jalur perputaran ekonomi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, pemerintah setempat pun bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan PPU untuk membeli pakan ikan air tawar dan didistribusikan ke masyarakat Desa Sebakung Jaya. Perkembangan kegiatan budidaya ikan air tawar ini juga ke depannya akan diprospek menjadi hal yang lebih dinamis dan dapat dijangkau oleh banyak pihak pembeli. Setelah ditekuni oleh masyarakat setempat, dampak pun mulai dirasakan oleh masing-masing rumah yang melakukan kegiatan budidaya ikan air tawar ini. Dampak positifnya sehingga bisa menambah perekonomian masyarakat Desa Sebakung Jaya. Sangat menjadi solusi untuk masyarakat Desa Sebakung Jaya, wabil khusus para pemudanya. Apabila ditekuni, ditelateni, sehingga menambah penghasilan wabil khusus para pemuda dan masyarakat. Budidaya ikan air tawar ini menjadi darah daging tersendiri bagi para warga Sebakung Jaya untuk perpanjangan tali kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan dilanjutkannya budidaya ikan air tawar ini, dipercaya mampu memperkenalkan Desa Sebakung Jaya dengan ciri khasnya yang dinilai mampu menghasilkan bahan pakan bagi yang membutuhkan. Ya jelas ada, sangat ada. Bahkan waktu itu saya juga sudah menyampaikan ke Pemdes, seandainya sana dibuka sebuah pasar, ya, dan di masyarakat melakukan kegiatan, misalnya tanam ini, tanam itu dibawa ke sana sama ikan 1 kilo, 2 kilo, bisa seperti di barter itu loh. Untuk apa sih Sebakung Jaya mau beli bakso aja harus ke Babulu? Untuk apa sih mau ke salon aja harus ke Babulu, kan seperti itu. Dengan hal-hal yang di situ. Nah,
Pemdes memfasilitasi pasar-pasar kecil itu, kemudian masyarakat bisa membuat kegiatan di dalam, nanti hasilnya bisa dibawa ke situ. Kan seperti itu. Paling tidak dengan munculnya 1000 kolam tadi itu, sayur dan ikan tidak beli. Kan seperti itu. Harapan kami cuma seperti itu. Nah, ini sudah dilakukan, Mas, cuma kan belum merata. Belum merata, tapi dampak positifnya sangat luar biasa. Ya, tinggal menunggu, artinya sentuhan dari pihak-pihak terkait, terutama dari Dinas Perikanan dan Pertanian, ya kan, syukur-syukur juga dari pihak-pihak pusat. Keberadaan kehidupan ikan air tawar ini juga menjadi cikal bakal terwujudnya cita-cita Sebakung Jaya nanti. Benih demi benih diharapkan mampu membawa Sebakung Jaya menjadi salah satu penopang perekonomian IKN di masa mendatang. Jadi harapan ke depan ya, kita dalam rangka peningkatan produksi, kemudian pemenuhan untuk kebutuhan pangan terutama ikan, apalagi dalam rangka kita menghadapi IKN kan seperti itu. Jadi sebenarnya kedepannya seperti itu. Jadi kan kita begini berharap dengan ada IKN otomatis kan paling tidak ada imbasnya ke kami. Imbasnya apa? Ya tadi kan harus meningkatkan produksi, ujung-ujungnya kan peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Jadi ada dampaknya, nanti kita harus seperti itu. IKN yang akan menjadi tulang punggung negara kepulauan ini tidak dapat berdiri tegak tanpa bantuan sekitarnya. Nyawa bertubuh kecil maupun besar di perairan, di daratan, bahkan di udara, dipercaya mampu menjadi kaki-kaki kokoh yang dapat membawa IKN lebih dikenal dan tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat hanya karena jauhnya jarak tempuh wilayah ini. Harapan kami adalah pertama tentu kita harus memperkuat sinergi. Jadi IKN dan daerah-daerah mitra itu harus tumbuh bersama-sama, harus maju bersama-sama. Kemudian yang kedua, harapan kami adalah agar produksi yang dihasilkan itu sedapat mungkin akan menghasilkan pangan yang lebih sehat. Karena tren gaya hidup kita ke depan itu adalah kita sudah mulai membiasakan diri untuk mengkonsumsi pangan-pangan yang sehat. Jadi dua hal itu yang saya kira penting dan kami berharap agar itu juga bisa dilakukan di Desa 1000 Kolam itu. Perjalanan penuh pengalaman dan pelajaran hidup ini bertujuan agar mampu membuka telaga pikiran kita untuk tetap selalu memperhatikan sekecil-kecilnya pasang dan sebesar-besarnya surut di setiap aspek kehidupan. Di dalam rencana tata ruang IKN itu kami sudah menetapkan satu wilayah perencanaan, yaitu yang berada di Muara Jawa sebagai sentra perikanan. Jadi keberadaan dari lokasi yang didedikasikan khusus untuk produksi perikanan itu sudah dijamin di dalam rencana tata ruang IKN. Ketika kita berbicara tentang potensi perikanan, tentu keberadaan ekosistem mangrove menjadi penting karena ekosistem tersebut menjadi habitat dari berbagai macam jenis ikan. Nah, kembali di dalam rencana tata ruang IKN, ekosistem mangrove yang ada di IKN itu dimasukkan ke dalam kawasan lindung sehingga kita semua mempunyai kewajiban untuk merehabilitasi dan kemudian melestarikan ekosistem mangrove yang ada. Ketika ekosistem itu terpelihara, maka dengan sendirinya habitat dari ikan-ikan itu juga kemudian juga bisa terlindungi. Nah, dari situ kita bisa melihat sebenarnya ketika pun pembangunan IKN ini ada, itu bukan berarti bahwa potensi perikanan itu akan menurun, tetapi justru akan melindungi area-area yang dulu memang sudah menjadi sentra-sentra produksi perikanan. Seluruh hal yang besar, megah, dan dinamis dibangun dari kecil, sederhana, dan statis tidak terarah.
berbahan bakar kegigihan, kemandirian, serta konsistensi yang tinggi dapat membuka jalan menuju kemenangan. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sebakung Jaya, membentuk Desa 1000 Kolam demi IKN yang lebih baik. Thank you.